Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Marini Suwanda dengan NPM 2205110529 dengan nomor komputer 09. Nah, saya merupakan praktikan dari praktikum rancangan percobaan dengan jadwal hari Kamis pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi SPSS yang tersedia di laptop kita. Nah, langkah pertama adalah terlebih dahulu kita siapkan data yang akan kita analisis. Kemudian kita mengcopy atau menyalin data tersebut untuk dapat kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS kita. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS yang sebelumnya telah tersedia. Kemudian kita beralih ke variabel view. Nah, pada variabel view terlebih dahulu kita akan memberikan name pada masing-masing bagian kolom name. Yang pertama adalah kita berikan dengan sesuai dengan data yang tersedia adalah perlakuan V. Kemudian yang kedua perlakuan N. Yang ketiga ada ulangan kelompok karena ia merupakan rancangan acak kelompok. Kemudian yang keempat adalah hasil. Nah, kemudian kita pastikan semua type dalam kategori numerik. Lalu untuk desimal, semua desimal kecuali hasil kita letakkan dengan angka 0. Dan hasil adalah 2. Lalu kita melakukan pemberian label pada masing-masing yang name yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama adalah perlakuan V. Perlakuan V pada data maksudnya adalah faktor, varietas, padi. Kemudian yang kedua adalah faktor, taraf, nitrogen. Yang ketiga tetap ulangan kelompok. Dan hasil adalah hasil yang kita harapkan, hasil yang ingin kita tuju yaitu hasil gabah dalam kurung ton per hektar. Nah, kemudian kita beralih ke bagian value sesuai dengan data. Untuk perlakuan V karena ada 3 maka kita isi 1 dan labelnya adalah V1. Kita add sampai 3 karena ada 3. Kemudian 3 untuk V3, lalu kita add dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan pemberian values untuk perlakuan N. Nah, untuk perlakuan N sesuai dengan data yang tersedia adalah ada 0 sampai 4, maka dimulai dari angka 0. Untuk labelnya adalah sesuai dengan data yaitu N0 sama dengan 0 kg per hektar. Kemudian kita add sampai 4 sesuai dengan data yang ada. Tiga untuk sama yaitu kita buat kapital aja, M3 sama dengan 3 kg per hektar. Dan yang terakhir 4
untuk N4 sama dengan 4 kg per hektar. Nah, kemudian kita klik OK, lalu kita beralih ke ulangan kelompok. Karena ada 4 kelompok, maka kita juga buat dimulai dari angka 1. Untuk labelnya adalah kelompok 1 menggunakan angka Romawi. Kemudian untuk 2, tiga, dan 4 untuk lalu kita picit add dan kita klik OK. Nah, untuk untuk hasil kita kosongkan saja. Kemudian kita beralih ke bagian analisis. Nah, kita arahkan kursor pada bagian analyze, kemudian ke general linear model, lalu univariate. Nah, untuk dependent variable silahkan diisi menggunakan selain diisi adalah hasil atau hasil gabah ton per hektar. Nah, untuk variation factor kita akan masukkan semuanya, yaitu pada ada perlakuan varietas, kemudian nitrogen, termasuk juga ulangan kelompok. Nah, lalu kita beralih ke bagian model. Nah, pada model kita alihkan dulu menjadi custom, kemudian kita ubah menjadi main effect. Nah, lalu kita masukkan perlakuan V, perlakuan N, ulangan kelompok. Lalu karena inilah yang membedakan antara rancangan acak kelompok faktorial dan yang lainnya, yaitu adanya interaksi, sehingga kita ubah dulu type-nya menjadi interaction untuk dapat memasukkan interaksi antara perlakuan V dan perlakuan N. Nah, kemudian caranya adalah kita klik perlakuan V, klik shift dan pindahkan ke perlakuan N, lalu kita pindahkan untuk ke sebelah kanan. Nah, sudah tersedia interaksi antara perlakuan V dan perlakuan N. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita beralih ke bagian post hoc. Nah, bagian post hoc kita akan memasukkan semuanya, yaitu ada perlakuan V, perlakuan N, ulangan kelompok. Lalu kita klik uji apa yang akan kita gunakan, yaitu ada LSD, 2K, dan Duncan. Kita pilih continue dan kita beralih ke option. Nah, untuk option silahkan klik overall, jadi semuanya akan masuk, otomatis masuk. Nah, dan kita klik descriptive statistic dan homogeneity test. Nah, lalu kita continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka berikut adalah hasil dari data yang kita analisis. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.